Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada video kali ini dalam renungan singkat saya akan membagikan di dalam Mazmur 31 ayat 24. Dan judul renungan singkat hari ini adalah berharap sampai kapan. Mazmur 31 ayat 24 berbunyi demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, setiap manusia yang hidup pasti ada yang namanya pengharapan. Berharap atas masa depan. Tentu kita ingin bahwa masa depan kita itu adalah masa depan yang cerah. Karena firman Tuhan mengatakan demikian bahwa masa depan kita di tangan Tuhan itulah masa depan yang cerah. Ada sebagian orang lain pasti punya pengharapan juga dalam karir. Kalau Anda hari ini saat ini bekerja, tentunya berharap karirnya meningkat, tidak stuck di satu jabatan tertentu. Dan itulah manusia. Lalu ada sebagian lagi yang berharap yaitu punya keluarga yang bahagia, harmonis. Saya kira tidak ada orang yang berharap keluarganya hancur. Bagi sebagian lagi yang saat ini punya bisnis, tentu berharap bisnisnya adalah bisnis yang maju, omsetnya naik, dan tentunya bisnis yang bisa mencukupi kehidupan keluarganya. Bahkan berharap itu juga sampai perkara yang rohani, yaitu keselamatan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ketika percaya kepada Tuhan atau memeluk agamanya itu nantinya akan mendapat penghukuman. Setiap kita pasti punya pengharapan, yaitu tujuan akhir manusia yaitu keselamatan. Jadi setiap manusia yang hidup pasti ada pengharapan, saudara. Nah, kata berharap di dalam Mazmur 31 ayat 24 ini di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan yakal. Arti yakal adalah menunggu. Menunggu ini punya makna yang dalam, saudara. Kalau kita biasanya menunggu itu biasanya adalah satu pekerjaan yang membosankan. Tidak ada kita yang senang dengan menunggu. Bahkan menunggu itu juga di titik tertentu kita bisa menyerah. Mungkin karena apa yang kita tunggu tidak kunjung datang, saudara. Nah, terkait dengan ayat ini Mazmur 31 ayat 24 dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, berharap menunggunya ini sampai kapan, saudara? Saya percaya bahwa menunggu, berharap itu adalah sampai waktunya Tuhan tiba. Bukan sesuai keinginan kita, tetapi sampai waktunya Tuhan tiba. Seperti mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan di perkawinan Kana, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba, Ibu. Ketika Maria juga menanyakan tentang pesta itu, saudara. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menunggu. Yang pertama, supaya kita punya pengharapan yaitu bisa menunggu sampai waktunya Tuhan. Yang pertama adalah kita harus punya iman. Karena iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita punya iman yang kuat, maka kita akan bisa berharap atau menunggu sampai waktunya Tuhan tiba. Orang yang tidak punya iman tidak akan menerima sesuai dengan pengharapannya, saudara. Lalu yang kedua, punya hati yang kuat, saudara. Karena di ayat ini katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi hati yang kuat itu bisa membuat kita tuh menunggu, saudara. Jadi orang yang berharap tidak bisa pasif, tetapi adalah aktif, saudara. Aktif di sini adalah dikatakan
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi hanya orang yang kuat dan teguh hatinya itu yang bisa berharap menunggu sampai Tuhan datang dalam kehidupannya, saudara. Dan renungan ini kiranya menjadi kekuatan buat saudara yang saat ini berharap sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan pribadi. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.